Oke, baik, betul ya, Ryan ya. Nah, hari ini saya akan coba bahas Internet of Things dan Analytics tentu saja. Jadi nanti mungkin lebih banyak demonstrasi juga dan juga cara membuatnya ya untuk membuat sendiri itu perlu alatnya. Namun nanti ada solusinya dari Mr. Miro ya, Mr. Miro ini sudah pertemuan kedua kita dengan Mr. Miro bersama dengan CCIP nanti akan didemokan membuat alat IoT tanpa alatnya langsung ya. Jadi nanti Mr. Miro ini akan bisa secara langsung tanpa alat ya, Bapak Ibu tidak punya perangkat IoT bisa jalan. Mungkin Mr. Miro yang tidak. Saya pada sesi yang pertama ini saya coba menggali ya dasar-dasar di Internet of Things ya. Oke, di sini mungkin saya survei dulu Bapak Ibu di sini yang mungkin adik-adik semua yang baru lulus atau sedang sekolah ada nggak di sini? Jadi kita bisa sesuaikan speednya. Atau yang belum pernah sama sekali memegang Internet of Things gitu atau belajar Internet of Things, ada kira-kira boleh disurvei dulu? Oke, sambil disurvei ya. Jadi ini sedikit saya cerita setiap webinar IoT saya biasanya menceritakan alat ini. Jadi alat Internet of Things itu kita bisa buat tanpa biaya yang besar ya. Inspirasinya ini dari jadi waktu lebaran kemarin anak kucing saya melahirkan ya, kemudian tidak ada dokter hewan yang buka sehingga harus diangkatkan gitu kan. Nah, kita inspirasinya adalah membuat alat-alat Internet of Things dari kasus-kasus yang terjadi sehari-hari. Contohnya misalkan ini contoh anak kucing saya. Kemudian kita buat semacam alat IoT ya, tujuannya hanya satu sebenarnya. Jadi kita bisa kontrol ketika misalkan kita menerima informasi nih, suhu di rumah misalkan dingin, nanti kita bisa controlling lampu pemanasnya ini akan nyalakan. Kemudian suhu di rumah ini panas, maka kita bisa kontrol juga ini lampunya akan kita matikan seperti itu. Nah, jadi kasus-kasus sederhana yang adik-adik semua bisa kerjakan sendiri ya, dengan biaya yang terjangkau. Karena sedikit share mengenai alat-alat IoT, saat ini bisa kita menggunakan salah satu board ya atau device IoT yang harganya sangat murah, dengan Rp50.000 kita bisa membuat alat IoT. Karena harga boardnya itu nanti kita akan bahas, namanya XP8266 atau SP32. Itu harganya hanya di antara 50 sampai 100 ribu rupiah ya, sudah ada wifi, sudah ada digital port, analog port yang bisa dimanfaatkan untuk rancang bangun aplikasi atau sistem Internet of Things. Oke, saya lihat dulu. Oke, sedang belajar ya, belum pernah dan lain sebagainya. Oke, jadi kita akan coba speednya kita sesuaikan. Saya akan lambat pada pembahasannya. Kalau ada yang tidak paham mungkin boleh ditanyakan di sini. Jadi kalau kita lihat komponen di sini ini saya ambil dari parcel lebaran ya, untuk gitu, kotaknya udah tidak terpakai, kemudian kita rancang seperti ini, pasang lampu panas yang khusus untuk ayam ya. Nah, kita pakai di sini, kemudian hubungkan ke relay ya. Relay ini adalah komponen elektronika untuk memutus atau menghubungkan kemudian ada lampu, ada kamera ya, dan ada sensor. Nah, biasanya kalau Internet of Things ini kan banyak sih ya, Internet of Things ada juga yang masuk dalam teknologi artificial intelligence. Apa? Karena sebenarnya Internet of Things menerima nilai atau menerima masukan dari lingkungan, dapat menjalankan sesuatu di lingkungan ya, seperti itu. Dan mungkin ada komputasi, sehingga ini bisa Internet of Things ini intinya adalah misalkan kita punya alat ya seperti mesin cuci, kita punya alat seperti AC dan sebagainya, yang bisa kita lakukan controlling dan analytics seperti itu. Oke, ini outline pada hari ini ya. Yang pertama saya akan membahas mengenai Internet of Things, kemudian kita akan membahas juga mengenai device IoT yang umum digunakan, yaitu SP32 dan Raspberry Pi.
kemudian ada sensor, aktuator, web service, sedikit mengenai robotik dengan Internet of Things, kemudian beberapa case study dan analytics ya, dengan sedikit menyinggung ke teknologi artificial intelligence. Oke, teman-teman dari BISAI sudah dipersiapkan untuk demonstrasinya? Siap ya? Oke, silakan Mas Sandi boleh dinyalakan kameranya. Kita coba menyalakan dan mematikan alat IoT dari jarak jauh ya. Saya lokasinya sekarang sedang di Kota Depok ya. Kota Depok, sementara device IoT kita diinstal di kantor BISAI yang ada di Bandung. Nah, saya coba demokan saya bisa mematikan atau menyalakan lampu yang ada di Bandung. Oke. Silakan Mas Andi dinyalakan. Sebentar, saya siapkan dulu. Oke, baik. Ini alatnya sudah kelihatan ya, Bapak Ibu semua ya. Bentar, saya cek dulu. Siapannya. Oke, saya coba login. Bentar ya, layarnya saya matiin dulu. Nah, ini sambil menunggu ya. Jadi ini kita buat semacam miniatur rumah makan bisa dilihat. Mungkin di YouTube nggak kelihatan ya, saya cek ini sudah kelihatan. Oke. Nah, ini ada miniatur rumah-rumahan ya, yang nggak pakai WAN. Ini ada yang bertanya, ini pakai WAN? Tidak, kita menggunakan internet ya, tidak menggunakan WAN. Ya, menggunakan internet di mana sebentar, saya sambil ngecek ini nggak bisa login. Bentar ya, ini. Oke. Ya. Oke, saya tampilkan kembali layar saya. Nah, jadi mungkin teman YouTube-nya mungkin boleh dikembalikan kembali ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini kita ada muncul nggak di layar Pak Ilham? Muncul nggak kira-kira? Belum ya? Belum. Oh udah, screen-nya udah muncul, screen-nya udah muncul, tapi aplikasi udah untuk share screen-nya udah muncul. Kalau di saya udah muncul. Nah ini bisa dilihat nggak ini Pak Ilham, smart home interface-nya? Nah ya, oke, udah untuk interface-nya saya udah lihat. Ya, cek dulu teman-teman. Ya, hanya di saya yang belum tampil. Oke, baik. Jadi ini kita siapkan ya interface-nya. Ini sisi saya sedang ada di Kota Depok ya, selatan dari Jakarta. Sementara teman-teman di BISAI sekarang sedang ada di Kota Bandung, di jadi IoT-nya kita simpan di sana di Kota Bandung. Kemudian saya coba melakukan controlling dari jarak jauh ya. Jadi kan saya mau menyalakan lampu. Mas Sandi boleh menyalakan lampu? Oke, lampunya sudah diarahkan ya ke lampu kameranya. Nah, sekarang saya coba dari lokasi saya ya, saya tekan command-nya on. Saya on-kan. Mungkin ini agak delay sedikit ya. Jadi kalau kita lihat ini sepertinya lambat di saya. Di sini statusnya sudah berhasil menyala. Nanti kita akan lihat lokasi di Bandung apakah lampunya menyala ya. Sebentar, ini sedang loading mungkin ya Mas Andi ya. Oke, sambil menunggu, jadi kita punya beberapa device yang bisa kita hubungkan, bisa kita kontrol dan monitoring ya. Selain lampu, kita juga bisa menggunakan contoh lainnya. Oh, Mas Andi, ini apa ini belum menyala?
sudah menyala belum? Atau koneksi saya ya, sepertinya dari tadi. Bentar. Oke, kita coba yang lainnya. Ini ada fan-nya, ada kipas. Kemudian di sini ada komennya ya, komen untuk menyalakan mematikan on dan off-nya. Oh ternyata ini belum menyala ya Mas, ya nanti coba dicek lagi. Misalnya kita tiap demo ini apa namanya saya bisa kontrol. Ini ada yang internetnya mungkin Mas Sandi nanti bisa dicek. Nah oke, yang nggak apa-apa. Jadi intinya seperti ini. Yang saya demokan adalah kita bisa kontrol dan bisa mendapatkan data monitoring dari lokasi yang berbeda. Nah itulah prinsip Internet of Things. Ya. Jadi ada internet, ya, ada internet di dalam suatu benda. Bendanya itu bisa lampu, ya, kemudian bisa kipas dan lain sebagainya. Mungkin demo lengkapnya ada di youtube.com/bisa ya. Di webinar sebelumnya sering kita demokan mengenai alat-alat Internet of Things ya. Ini mungkin ya nggak apa-apa, nanti tolong diperbaiki dulu, Mas Andi, dicoba ya sambil saya lanjutkan presentasinya. Nanti kalau sudah oke lagi boleh diinfokan ya. Oke, terima kasih Mas. Jadi tadi kesimpulannya kita ada apa namanya, kita bisa mengontrol suatu benda ya, misalkan TV, AC, kulkas, ya server, kemudian sawah pun bisa kita kontrolnya. Jadi sebagai contoh misalkan di sawah ya kita simpan alat Internet of Things kita. Tujuannya adalah kita ingin mengetahui misalkan status dari sawah kita, misalkan. Kan ada 3 fase sebenarnya di sawah. Yang fase yang pertama adalah fase vegetatif, ketika apa namanya padi baru ditanam. Gitu. Kemudian fase yang kedua adalah reproduktif, ketika sedang berkembang. Dan fase yang ketiga adalah maturity atau siap dipanen. Dengan adanya alat IoT yang disimpan di sawah kita, kemudian kita bisa mengetahui kapan waktu panennya dan berapa yang dapat kita dapatkan di sana. Ya misalkan oh harvestnya kira-kira sekian kilo gitu, atau misalkan berapa ton gitu, bisa dari monitoring dan memanfaatkan teknologi Internet of Things. Nah sebenarnya di sini arsitektur yang biasanya umumnya digunakan di Internet of Things bisa Bapak Ibu lihat dan adik-adik lihat seperti yang ada di layar ya. Coba saya lihat dulu. Apakah sudah muncul di layar ya? Kok di saya masih muter-muter? Sudah muncul belum Mas Ilham mungkin? Oh, masih connecting sih Pak, masih muter-muter juga di sini. Oke. Sebentar saya stop dulu sharingnya, kemudian saya share ulang. Enggak muncul ya? Masih, kalau di sini sih masih reconnecting Pak, masih muter-muter. Oke, baik, saya coba lanjutkan kembali. Nah, sebagai contoh seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Tadi kan saya sudah singgung ada jenis port yang bisa kita manfaatkan. Sebenarnya banyak port. Namun ini yang rekomendasi dari teman-teman bisa AI ada 2. Yang pertama adalah Raspberry Pi. Ya, Raspberry Pi ini sebenarnya device apa namanya, kalau kita tambahkan monitor, keyboard, mouse, bisa jadi satu komputer ya, di mana sudah ada prosesor ARM di dalamnya. Ini bisa kita manfaatkan sebagai alat Internet of Things. Kemudian kita juga bisa menggunakan dengan device yang harganya lebih murah dibandingkan Raspberry Pi, namanya SC32 atau 8266. Di mana ini kalau sudah apa namanya tipenya MCU di sini sudah ada WiFi, kemudian ada digital port, analog port dan lain sebagainya. Nah, di mana nanti alat-alat IoT board ini akan kita simpan di dalam apa namanya di lingkungan kita. Misalkan tadi di sawah ya, kita taruh misalkan di sawah kita, kemudian kita tanamkan sensor tanah ya, SHT11 misalkan. Kemudian katanya akan setiap waktu real time ini akan dikirimkan menuju ke server, sehingga di server ini akan bisa kita lakukan analytics ya, kita analisis misalkan kapan waktu panennya, kemudian berapa hektar yang
gagal panen, ya, kemudian apalagi contohnya, misalkan fase sekarang sudah fase apa, apakah vegetatif, reproduktif, atau maturity, seperti itu. Tapi misalkan gini, misalkan sampahnya setelah diambil datanya melalui sensor, oh ternyata ini perlu diberikan pengairan ya, karena misalkan kering. Nah, sehingga kita bisa menjalankan aktuator untuk membuka dan menutup saluran air ya, bisa seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini microcontroller yang mana kita bisa hubungkan dengan internet ya. Jadi perbedaan dengan microcontroller yang biasa itu, kalau di sini di setiap benda ataupun environment yang kita install dengan device-device elektronika bisa terhubung ke internet dan bisa kita lakukan controlling, monitoring, dan analisis. Jadi kuncinya ada 3 tadi. Oke, tadi saya sudah demokan. Sekarang kita masuk ke dalam boardnya. Nah, jadi di sini ada board Internet of Things-nya yang biasa digunakan untuk prosesornya atau otaknya. Ya, yang versi terjangkaunya ini namanya Node MCU SP8266 atau 32. Nah, di sini ada beberapa ya. Port ini sebenarnya yang menghubungkan dengan alat-alat elektronika kita. Ya, di sini ada sekitar 10 port digital dan ada 1 port analog. Ya, port analog ini dia dapat menerima suatu inputan dari device atau dari komponen itu berupa nilai analog. Ya, sebagai contoh misalkan saya punya sensor namanya Light Dependent Resistor LDR. Yang misalnya LDR ini adalah menerima cahaya, intensitas cahaya. Nah, nanti akan ada scoringnya. Misalnya ketika cahayanya terang, maka itu nilainya akan sangat besar, misalkan nilainya 255. Sementara kalau tidak ada cahaya gelap, maka nilainya akan sangat kecil ya. Nah, ini yang disebut dengan analog ya. Jadi analog ini dia nilainya ini bisa istilahnya itu tidak 0 dan 1. Kalau digital, nilainya itu biasanya yang diterima adalah nilai 0 dan 1 seperti itu. Nanti kita lihat scannernya ya. Selain ada port di dalam SP8266 atau 32 pun dilengkapi dengan saluran komunikasi. Di sini sudah ada TX dan RX ya. Di mana Bapak Ibu kalau kita hubungkan dengan handphone ya, misalkan kita beli handphone bekas ya. Kalau di Bandung itu ada pasar untuk beli handphone yang lama ya, misalkan saya karena itu kita bongkar, kita masukkan ke dalam saluran TX-nya. Nah, itu bisa juga untuk mengirim pesan. Ataupun kita hubungkan ke GPS ya. Kita masukkan ke dalam GPS, kemudian dia bisa transmisi posisi juga bisa seperti itu. Nah, jadi sebenarnya board ini sudah cukup powerful untuk membuat aplikasi Internet of Things. Namun komputasinya yang terbatas ya. Komputasi maksudnya kita tidak bisa banyak logik di sini. Mungkin logiknya kita serahkan ke server. Nah, sementara di sini hanya fokus untuk mengambil data, ya, kemudian mengirimkan data dan lain sebagainya. Oke, baik. Ini kalau kita lihat skema portnya di sini ya, untuk lebih detailnya bisa dilihat datasheetnya. Kemudian kita coba lihat. Nah, cara untuk memberikan programming ya, membuat programnya, ya, ini sebenarnya cukup mudah ya. Karena ESP8266 atau 32, kan sudah ada USB port di sini, port yang biasa yang digunakan untuk charge handphone, gitu kan. Nah, kemudian kita hubungkan ke laptop kita. Saya biasanya juga bisa ya jalan di Linux, Windows, atau macOS pun bisa gitu. Atau selain laptop di komputer juga bisa, tinggal dihubungkan saja. Namun kita perlu install IDE-nya atau Integrated Development Environment. Kita perlu install lingkungan untuk pengembangan aplikasinya. Jadi kita bisa menggunakan Arduino Studio ya. Setelah kita install Arduino Studio-nya, kita perlu memberikan preference ya, karena defaultnya Node MCU ini tidak tersedia di dalam Arduino Studio, sehingga kita perlu konfigurasi preference-nya ya, dimana kita download ya modulnya, kemudian kita install ya, seperti ini. Kita install SP-nya, install, setelah diinstal baru kita bisa
mencari boardnya tersedia di dalam Arduino Studio. Sehingga kalau sudah tersedia, kita bisa melakukan programming di sini dengan mudah seperti itu. Oke, baik. Mungkin saya sapa lagi kira-kira sampai sini jelas Bapak Ibu, adik-adik semua jelas? Oke, ini teman-teman di YouTube banyak juga ya, bisa tampil udah di angka 116 ya. Kemudian di YouTube juga banyak juga ya, berapa sekarang? 50-an. Oke, sepertinya sebentar ya, koneksi saya lambat. Oke teman-teman semua, teman-teman CSI semua, bagaimana? Cukup paham dengan materi hari ini tentang Internet of Things? Cukup jelas? Masih nyambung untuk sampai saat ini? Oke, baik. Saya coba lanjutkan kembali. Tadi sepertinya koneksi saya agak bermasalah. Saya coba share lagi screen-nya. Oke, masih mudah ya kalau untuk apa namanya penjelasan IoT secara umumnya. Nah, nanti kan apa namanya penjelasan mengenai detailnya yang perlu apa namanya kita lebih detail ya nanti. Sebentar. Ini masih belum bisa share screen. Oke, baik, saya coba lanjut kembali ya. Ini masih belum nampak ya, berarti ya. Oh, sudah muncul ya. Ya, baik, saya lanjut kembali. Nah, sebagai contoh, misalkan saya punya apa namanya Arduino Studio yang tadi saya sudah install. Kemudian device boardnya itu ESP8266 atau ESP32. Kemudian saya masukkan ke dalam laptop saya. Ya, kemudian saya coba buat programnya. Nah, programnya skemanya seperti ini. Apa ada lihat semua di sini ya. Ada dua fungsi ya. Ini mungkin perlu belajar bahasa C ya untuk buat program untuk ESP8266 atau 32 sebagai board dari IoT. Di sini ada dua fungsi yang defaultnya sudah tersedia dari apa namanya Arduino Studio-nya ya. Yang pertama adalah fungsi setup dan yang kedua adalah fungsi loop. Di mana fungsi setup ini fungsinya adalah yang pertama kali dijalankan ketika program yang kita buat ini dieksekusi ya. Nah, misalkan kita buat programnya nih. Yang pertama dijalankan datanya satu kali yaitu pada fungsi setup. Sementara fungsi loop ini akan dijalankan setelah setupnya dijalankan dan juga dia akan berulang. Sampai kapan dia berulangnya? Sampai device-nya kita matikan ya. Jadi kalau kita lihat cara bacanya seperti ini. Saya punya satu variabel ya. Di sini namanya variabel let in. Tipe datanya integer, unsigned integer. Kemudian saya isi dengan nilainya adalah dari port D4. Kalau kita lihat port D4-nya itu adalah seperti ini ya. D4 berarti kita ambil salah satu GPIO ya. GPIO ini port-port yang bisa kita hubungkan ya untuk menghubungkan ke komponen IoT lainnya ya. Misalnya kita ambil yang port D4. Kemudian setelah kita ambil, kemudian kita masukkan ke dalam let in. Nah, setelah itu kita setup let in-nya ini sebagai output. Ya, dimana kalau sebagai output, maka dia berfungsi sebagai output. Artinya dia dapat mengeluarkan suatu nilai. Nilainya adalah nilai digital. Digitalnya di antara 0 ataupun 1, atau di antara low ataupun high. Ya, seperti itu. Jadi, hanya 0 atau 1, atau sama aja ya, low, high. Low itu 0, high itu 1. Gitu. Nah, kalau kita lihat, let in D4, ya, kita berikan program digital write. Artinya, kita coba mengirimkan sinyal kepada D4, yaitu dengan sinyal low. Ya. Kemudian kita berikan delay, delay-nya ini adalah 1000, ya, 1000 ini artinya 1 detik.
Kemudian setelah low, maka kita berikan high. Kemudian kasih delay lagi 1000 atau 1 detik. Artinya seperti ini. Nanti misalnya kita hubungkan dengan LED ya. Itu skemanya mungkin seperti ini ya, kalau bisa dilihat. Nah, LED ini kan lampu ya, lampu komponen elektronika ya salah satunya. Di sini ada LED, ada kaki positif dan kaki negatif. Agar LED-nya menyala, artinya kita harus memberikan sinyal positif dan sinyal negatif. Kalau dua-duanya positif tidak akan menyala, kalau dua-duanya negatif tidak menyala seperti itu. Nah, sehingga kita berikan dari board di sini adalah misalkan skemanya seperti ini, ada LED, kita hubungkan dengan resistor 330 ohm, kemudian kaki negatif dari LED dan resistornya kita hubungkan ke ground atau negatif. Kemudian yang kita lakukan, kita hubungkan kaki positifnya dengan digital port nomor 4, D4 tadi. Ya, sehingga D4 kita berikan sinyal high, apa yang terjadi? Karena prinsipnya, LED ini akan menyala ketika diberikan suatu positif, ya, kemudian ketemu dengan negatif, maka dia akan menyala. Sementara, kalau dua-duanya positif, nggak menyala. Negatif, dua-duanya nggak menyala. Nah, jadi, kalau kita berikan positif, dia akan menyala LED-nya. Nah, itu. Kemudian kasih delay 1 detik, kemudian kasih negatif, tidak nyala lagi. Gitu. Kemudian looping lagi kan, positif, nyala. Jadi, artinya program yang tadi adalah looping LED. Ya. Jadi, kita LED-nya ini nyala, mati, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, kemudian pada ESP4266 atau 32 juga, kita bisa menghubungkan device board-nya ini dengan WiFi ya, dengan hotspot ya, kita hubungkan. Caranya bagaimana? Programnya sudah banyak sedia di internet ya. Di mana yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita bisa set up akses point-nya yang mana dan password-nya apa, gitu kan? Ini akses point-nya, ini password-nya. Kemudian kita connect, nah nanti akhirnya dia sudah terhubung dengan internet seperti itu. Oke, kemudian di sini selain ESP8266 atau 32 yang terkenal dengan harganya yang sangat murah ya, costnya ini kalau kita beli benar-benar untuk yang ada wifi ini benar-benar murah gitu kita beli. Namun keterbatasannya mungkin di komputasi. Tapi kita bisa melibatkan server untuk komputasinya. Nah, di sini ada solusi kalau Bapak Ibu adik-adik semua ingin coba komputasinya yang besar ya. Jadi misalkan kita ambil nilai dari sensor, kemudian kita lakukan komputasi di board itu. Ya, salah satunya adalah dengan menggunakan Raspberry Pi. Selain Raspberry Pi, kalau di AI ya biasanya kita menggunakan Jetson dari NVIDIA. Karena kalau komputasi ini mungkin kita perlu modal yang cukup besar untuk membeli alatnya. Nah, seperti itu. Namun di sini sudah lengkap semuanya. Sudah tersedia microSD ya, ini untuk penyimpanan datanya, kemudian sudah ada Ethernet port untuk jaringan, ya, kemudian sudah ada USB port, ya. Kalau versi yang ketiga itu sudah ada WiFi, kemudian sudah ada sound card, ya, ada kamera, kemudian ada HDMI port, ya, kemudian ada ya yang lain dan sudah ada GPIO-nya. Nah, ini sudah lengkap. Kalau kita susun bisa jadi satu komputer tersendiri seperti itu. Oke, kalau Bapak Ibu tertarik untuk mulai menggunakan Raspberry Pi untuk device IoT-nya, ya, board IoT-nya, ini bisa jadi referensi, ya. Harganya sih mungkin saya cari di internet banyak ya. Kemudian kita bisa install operating system. Ya, di sini yang direkomendasikan adalah Linux dan Raspbian. Ya. Selain itu bisa dicoba juga yang lain ya seperti Windows 10, IoT Core dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat pada Raspberry Pi juga sudah terdapat beberapa port yang bisa kita hubungkan dengan komponen elektronika ataupun device kita yang lain. Ya, misalkan kita hubungkan dengan AC, ya, AC atau kulkas. Bisa langsung nggak? Bisa, tapi melalui relay. Ya. Jadi nanti misalkan GPIO nomor 15 kita hubungkan dengan kulkas. Tujuannya apa? Misalnya tadi seperti demo tadi ya, Mas Sandi ada di Kota Bandung ya, Raspberry-nya terhubung ke kulkas. Dari sini saya melihat berapa suhu kulkasnya, kemudian saya bisa matikan atau menyalakan kulkas saya di Depok seperti itu. Ya, di sini sama ada GPIO yang totalnya itu bisa sampai di sini ada 28 GPIO yang bisa digunakan ya.
GPIO ini nanti 28 digital port ya, ini tidak ada analog ya, semuanya nilainya digital. Kalau mau pakai analog bisa nggak? Bisa. Kita beli analog to digital converter, kemudian kita masukkan ke dalam Raspberry. Kemudian ini GPIO-nya 30 port ya, di mana kita bisa sampai dengan up to 30 device yang kita hubungkan seperti itu. Kalau di ESP8266 itu hanya 10 ya, 10 port seperti itu. Dan sama di sini ada PXRX untuk komunikasinya, kita hubungkan dengan SIM card ya, kemudian kita hubungkan dengan GPS melalui PXRX. Kemudian kita juga bisa menggunakan lagi saluran komunikasi ya, misalkan kita menghubungkan dua Raspberry Pi yang berbeda, bisa langsung ya. Di mana kita menggunakan salah satu port di sini ya, namanya I2C ya. Di sini I2C-nya bisa kita manfaatkan untuk menghubungkan dua Raspberry Pi. Saya pernah nonton videonya Bapak Ibu. Jadi membuat superkomputer dari Raspberry Pi. Jadi dirakit ya dengan susunan Lego, 30 Raspberry Pi dihubungkan satu sama lain, jadilah superkomputer seperti itu. Oke, ini sebagai contoh. Kalau dengan Raspberry Pi, bahasa pemrograman yang digunakan ini berbeda dengan ESP8266 atau tipe 2. Kalau Raspberry Pi kita menggunakan bahasa pemrograman Python, Java juga bisa ya. Jadi ada banyak pilihan sebenarnya di sini. Sementara untuk ESP8266 atau 32 kita bisa menggunakan bahasa C ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, misalkan sama seperti yang ESP8266 atau 32, tujuannya kita menyalakan LED ini kita nyalakan atau matikan LED ya. Nah, ini kita hubungkan digital portnya, misalkan kita ambil ini port nomor 18 ya, ini. Port nomor 18 kita hubungkan dengan LED ya. Kemudian dia terhubung ke resistor 330 ohm. Kemudian kita hubungkan dengan ground yang ada di Raspberry Pi atau negatifnya di sini. Nah, di sini cara codingnya cukup sederhana ya. Yang pertama adalah kita coba, ini kedengaran ya, masih hidup ya suara saya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini cara ngodingnya, yang pertama adalah kita import library GPIO-nya ya. Ini kita import, ini banyak di internet, di searching nanti. Kemudian kita set modenya, ini sebenarnya ada banyak ya modenya. Ini kita ambil mode pin ya, pinnya. Jadi kita ambil PCM di sini. Kemudian pin nomor 18 kita setup sebagai output. Di sini kita setup sebagai output. Kemudian setelah kita setup sebagai output, langkah berikutnya adalah kita berikan sinyal high ya, tinggi di sini. Setelah itu kita berikan sleep-nya 1 detik, maka dia akan 1 detik dia akan mati karena setelahnya kita berikan sinyal low seperti itu. Jadi ini cukup mudah ya untuk belajarnya. Yang penting kita teliti dalam menggunakan boardnya ya. Jadi kita juga bisa menggunakan breadboard ya di sini. Harganya juga murah ya, Rp2.000. Kita bisa dapat breadboard yang kecil, ya, yang kecil. Kemudian resistor juga bisa kita dapatkan. Ini bisa kita beli di pasar elektronika. Kemudian, nah setelah kita belajar mengenai board, ya biasanya di Internet of Things itu ada sensor. Sensor ini tujuannya adalah menerima suatu nilai dari lingkungan. Nilai apa yang kita dapatkan tergantung. Bahkan kita ingin mendapatkan nilai suhu, ya maka kita menggunakan sensor khusus yang mendapatkan nilai suhu. Salah satu contohnya adalah sensor LM35. Ya, kemudian kita juga bisa mendapatkan nilai apakah ada api atau tidak ya. Kita juga bisa menggunakan sensor yang khusus untuk mencari api. Kemudian kita ingin mengetahui posisi ya, kita gunakan GPS atau misalnya gyrometer ya, akselerometer. Kemudian contoh lainnya adalah kelembapan tanah. Kita bisa menggunakan sensor SHT11 yang mana kita tancapkan di tanah, kemudian kita hubungkan ke dalam Raspberry Pi ataupun ke dalam Node MCU kita. Kira-kira lebih baik digital atau analog ya, tergantung Bapak Ibu ya. Misalkan kalau ingin mendapatkan nilai range tertentu ya, tidak 1 atau 0, kita menggunakan analog ya, seperti itu.
Tapi di digital juga bisa, kita bisa menambahkan salah satu komponen untuk mengatur sensitivitasnya, yaitu dengan potentiometer. Nah, punya contoh, misalkan ESP32 saya hubungkan dengan sensor, ini istilahnya, ini sensor suhu ya, DHT11. Sensor suhu DHT11 saya hubungkan dengan port D1 yang ada di ESP32 atau 8266. Nah, nanti setelah kita hubungkan, ya, kita buat programnya untuk menerima nilai. Sebagai contoh seperti ini. Ya, kita ambil, ya, karena tadi kita masukkan ke dalam port digital, sehingga kita ambilnya nilai digital, seperti itu. Atau bisa kita hubungkan ke analog, ya, biar lebih kena gitu, range nilainya kita hubungkan ke dalam analog. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah sensor di dalam Internet of Things ini fungsinya adalah mendapatkan sense atau suatu nilai dari lingkungan. Nilainya bisa berupa nilai suhu, nilai kelembapan tanah, nilai intensitas cahaya, nilai GPS ya, dan lain sebagainya. Itu sensor. Ya. Kemudian berikutnya, komponen lainnya yang ada di Internet of Things itu aktuator. Kalau tadi sensor mendapatkan suatu nilai, aktuator ini adalah menjalankan sesuatu di dalam lingkungan. Sebagai contoh, kita ada motor DC. Kita menjalankan motor, ya, jika diberikan suatu kasus tertentu. Nah, ini juga bisa dengan menggunakan aktuator. Aktuator ada banyak sebenarnya, ada solenoid, kemudian ada DC, ada motor servo, ya, ada valve, dan lain sebagainya. Nah, ini kita hanya bahas dua, ya, yaitu motor DC dan juga motor servo. Nah, di sini kalau kita lihat, saya punya dua motor DC. Ya, adik-adik semua mungkin sudah tahu yang sering main Tamiya, ya. Ini motor DC ini dia akan bergeraknya ada dua gerakan. Gerakan yang pertama adalah bergerak searah dengan jarum jam atau CW, clockwise. Nah, gerakan yang kedua adalah bergerak berlawanan dengan arah jarum jam atau counter clockwise, ya, dia kebalikan seperti itu. Dia bisa clockwise atau counter clockwise. Namun kalau kita hubungkan langsung terhadap device board IoT kita, ini biasanya tidak bisa. Misalkan kita langsung hubungkan ke Raspberry Pi atau ke ESP8266 atau 32, ini nggak bisa. Apa yang kita lakukan? Kita harus menghubungkan terlebih dahulu ke dalam motor driver, ya. Motor driver ini fungsinya adalah mengendalikan motor DC yang dihubungkan. Ya. Mengendalikannya dari board kita. Ya. Ini contohnya. Nah, kalau kita lihat motor driver kita, misalnya kita menggunakan motor driver L298 atau L293. Ya, ini harganya cukup terjangkau, Rp20.000 kita bisa dapat, ya. Ini. Kemudian kita hubungkan motor driver kita dengan motor DC, ya. Di sini kalau L298N, di sini ada dua, ya, yang bisa dikendalikan, motor DC1, motor DC2 gitu. Nah, kita hubungkan masing-masing, kemudian kita hubungkan dengan baterai. Baterai ini untuk power dari motor DC-nya. Kemudian kita hubungkan juga IN1, IN2 dengan IN1, IN2 yang ini warna merah dan hijau dengan port yang ada GPIO yang ada di Raspberry Pi atau ESP8266 dan 32. Kemudian IN3, IN4 juga sama, kita hubungkan juga. Ada enable 1 dan enable 2. Nah, cara mengendalikannya adalah logiknya seperti ini. Ketika kita buat program, ya, misalkan saya berikan programnya, ini kita hubungkan, ya, IN1, IN2-nya dengan misalkan GPIO 1 dan 2. Nah, GPIO 1 dan 2 saya berikan suatu nilai 1 dan 0. Apa yang terjadi? Ketika saya berikan nilai IN1, IN2-nya 1 dan 0, maka motor DC-nya akan bergerak clockwise, ya, searah dengan jarum jam, ya. Kemudian ketika saya memberikan kebalikannya 0 dan 1 untuk IN1 dan IN2, maka motor DC ini akan kebalikannya, dia akan counter clockwise. Sama IN3, IN4 saya berikan nilai 1, 0, maka dia akan motor DC-nya akan clockwise. Sebaliknya 01 maka akan counter clockwise. Nah, prinsip inilah yang biasanya digunakan untuk teman-teman dari robotik, ya. Misalkan ingin mengendalikan line follow robot, ya, kemudian robot controller dan lain-lain. Nanti akan didemokan oleh Mas Sandi lagi, ya, untuk robot controller. Silakan Mas Sandi nanti dipersiapkan.
Kemudian ini programnya ya, sebenarnya kita setup saja. Misalkan in1, in2-nya sebagai output, kemudian kita berikan nilainya low dan in, gitu. Low dan high, ya. Kemudian kalau ingin counterclockwise, sebaliknya ya, misalnya high dan low, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita membuat robot ya, berjalan maju, artinya kedua driver motor ini akan memberi nilai 1010 ya, karena dia clockwise, dua-duanya maju. Ketika mundur berarti dua-duanya counter clockwise dan seterusnya. Nah, jadi fungsinya motor DC ini banyak ya, seperti contohnya kita ingin membuka menutup pintu ya, pintu otomatis di mall itu bisa menggunakan motor DC tapi dengan beban lebih besar, atau menggunakan motor servo yang bebannya lebih besar gitu, seperti itu. Oke, kemudian ada motor servo. Perbedaannya di sini kalau motor DC itu bisa terus-menerus ya, continuous. Kalau motor servo ada yang bisa continuous, ada yang berhenti di 180 derajat ya. Ini cocok untuk pintu otomatis. Oke, kemudian cara memprogramnya juga sama ya, seperti ini. Oke, jadi tadi kita sudah bahas ada sensor, ada aktuator. Nah, kalau sensor dan aktuator ini umum juga digunakan pada robotik ya, line follow robot dan lain sebagainya. Nah, namun di sini kalau kita ingin menggunakan Internet of Things ada tambahannya, yaitu kita perlu menghubungkan ya device kita dengan server atau misalkan dengan endpoint melalui media internet ya. Belum dikatakan IoT kalau belum internet ya, kalau masih lokal ya belum IoT, seperti itu. Nah, cara menghubungkannya sebenarnya banyak ya. Bapak Ibu bisa lihat saat ini sudah ada banyak cloud computing yang sudah tersedia ya, seperti AWS, Azure dan lain sebagainya, yang sudah menyediakan endpoint untuk media untuk koneksi alat IoT kita dengan cloud. Kemudian endpoint kita seperti handphone sudah bisa controlling atau monitoring ya, seperti itu. Nah, kalau mau buat sendiri bagaimana? Bisa sama juga ya. Kita perlu menggunakan teknologi yang disebut dengan web service. Oke, saya akan bahas teknologi web service yang fungsinya adalah menghubungkan antara alat ya, things kita dengan server, sehingga nanti device yang kontrol atau monitoringnya bisa mengikuti hasilnya seperti itu secara real time. Oke, sambil menunggu Mas Sandi, mungkin jika ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang belum paham, boleh. Agak lambat ya untuk hari ini. Oke, untuk teman-teman CIT yang mau bertanya, silakan ditanyakan dulu kepada Pak Oktav tentang materinya. Mungkin ada yang belum dipahami, mungkin silakan ditanyakan saja. Nah, halo Pak Oktav. Ya, gimana? Mungkin kalau sebelum teman-teman bertanya, saya pengen nanya sedikit kepada Pak Oktav. Di materi Pak Oktav kan Pak Oktav mencontohkan ada dua microcontroller tuh, ada Node MCU dan ada Raspberry Pi, ada ESP32 atau ESP8266. Nah, menurut Pak Oktav nih, bagaimana sih pemilihan microcontroller terbaik agar sistem IoT kita itu bisa tepat guna gitu? Seperti itu Pak Oktav. Oke, ya terima kasih Pak Ilham. Ini menarik ya pertanyaannya. Kapan kita menggunakan misalkan Raspberry Pi, kapan kita menggunakan Node MCU, misalkan SP8266 atau 32. Ya sebenarnya ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian ya. Karena seperti ini, kalau kita menggunakan Raspberry Pi tadi seperti yang saya singgung, ini harganya mungkin cukup mahal ya, seperti itu. Tapi diimbangi dengan komputasinya, kita bisa melakukan komputasi di sini. Ya, karena sudah ada prosesor AM di dalamnya. Nah, namun kalau dirasa masih berat, ya, misalkan inference deep learning atau AI, biasanya agak sulit kalau di Raspberry Pi. Yang kita lakukan adalah upgrade lagi. Kita coba varian lain, misalkan tadi saya sempat singgung Jetson Nano, ya itu juga bisa. Ada juga GPU-nya dan juga ada juga GPU-nya di dalam Jetson Nano. Nah, kemudian kapan kita menggunakan misalnya Node MCU SP8266? Nah, ketika kita tidak memerlukan komputasi di dalam lokal kita. Jadi data yang diambil kita langsung kirimkan di server,
sehingga yang dilakukan di server adalah melakukan komputasi di sini. Ya, kita melakukan analisis di sini. Nah, hari ini akan sampai analisis materi saya. Nanti akan kita coba bahas dengan detail di mana kalau apa namanya SP8266 ini harganya murah gitu. Pengalaman saya beli pertama kali beli dan tahu apa namanya kemampuannya itu sangat murah gitu, 50.000 kita bisa dapat SP8266 yang sudah dilengkapi dengan WiFi gitu. Dan ada digital port, bahkan analog portnya pun ada. Ya, jadi ini sebenarnya pilihan ya Bapak. Tapi kalau komputasi mungkin di sini agak kurang ya. Misalkan kita ingin install AI di sini ya nggak bisa gitu. Nah, kalaupun bisa kita harus membuatnya secara manual gitu. Ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu Pak Ilham untuk Oke. Oh, di media chatting saya melihat ada satu pertanyaan yang menarik menurut saya Pak. Jadi ada dari Aninda. Jadi dia ini bertanya, menurut Pak Oktav, sistem IoT apa yang akan populer ke depannya? Nah, ini cukup menarik sini yang saya lihat. Soalnya pada saat sekarang mungkin Pak Oktav ketahui perusahaan Xiaomi udah mulai gencar-gencarnya tuh untuk membuat produk IoT. Nah, menurut Pak Oktav, apa sih sistem IoT yang bakalan populer ke depannya? Ya, terima kasih. Ya, saya pernah berkunjung juga ke apa namanya ke gerai Samsung ya, sudah ada Samsung IoT. Sebenarnya banyak yang sudah fabrikasi ya. Nah, ini kita juga perlu memperhatikan sebenarnya yang baik kita menggunakan yang sudah terstandar ya. Kalau yang biasa kita lakukan teman di bisa mungkin hasil eksperimen kita belum bisa jalan gitu karena kan harus ada license-nya, ada lain sebagainya. Dan sistem IoT yang populer ke depannya ya banyak sebenarnya. Kalau kita hubungkan IoT ini dengan analytics, ini yang lebih populer ya. Banyak sekali sekarang startup yang sudah melibatkan analytics, tidak hanya sekedar mengambil data, mengirimkan ke server, tapi melakukan analytics. Analytics-nya ini bisa di sisi server ataupun di sisi device IoT-nya, seperti itu. Sebagai contoh kita juga sedang mengembangkan juga ya, ini yang paling apa namanya banyak sekarang gali ya, misalkan sekarang kan sudah ada device IoT. Sebenarnya ini mau dikatakan IoT ya IoT gitu. Kalau kita lihat misalnya contohnya adalah apa namanya smartwatch ya, di dalamnya ini kan sudah ada sensornya ya, sensor untuk apa namanya ini heart rate-nya. Kemudian kemarin saya nyoba berenang gitu kan, ini sudah luar biasa ya, bisa mengukur gitu. Gabungkan, namun di sini kekurangannya mungkin analytics-nya. Nah, analytics-nya ini yang bisa kita buat ya. Misalkan seperti ini, data hasil apa namanya workout kita itu kita kirimkan ke server. Nah, setelah kita kirimkan ke server, kita lakukan analytics. Misalkan contohnya berapa lama person A ini bisa kuat berenang, misalkan berapa lama B ini akan bisa kuat lari. Nah, itu kan tidak disediakan oleh device IoT yang sudah terstandar ya, seperti itu. Ya, kira-kira kita bisa nggak membuat sendiri untuk apa namanya kayak Samsung kan ada smartwatch ya, mungkin itu kita bisa aplikasi. Jadi device IoT-nya atau device apa namanya teknologinya ini kita dapatkan dari sudah terstandar, yang sudah ada license, sudah ada fabrikasi. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita melakukan analytics ya, seperti itu mungkin. Ini yang coba teman-teman saya juga lakukan, kita lebih banyak analytics-nya gitu. IoT-nya mungkin kita untuk eksperimen ya kita menggunakan contohnya gini. Kita juga punya alat untuk deteksi heart rate ya, atau misalkan mendeteksi berat badan ya, atau misalkan lain-lain lah ya, alat kesehatan. Namun kan itu belum terstandar, kita nggak bisa jual itu, kita tidak bisa apa namanya ya patenkan, karena itu kan masih alat-alat uji coba. Nah, yang bisa kita lakukan analytics ya. Jadi seperti itu mungkin jawabannya Bapak atau Ibu. Makanya saya juga sebenarnya sih berpendapat Pak, kalau IoT itu adalah bentuk gambaran paket lengkap dari teknologi loh sebenarnya. Karena di dalam IoT itu ada elektronika juga, kita juga ngurusin networking, kita juga ngurusin aplikasi, bisa itu web atau Android gitu. Jadi menurut saya itu IoT itu adalah paket lengkap atau gambaran paket lengkap dari sebuah teknologi loh sebenarnya. Kalau menurut saya.
Setuju Pak Ilham. Ya, jadi benar ya. Sisi security-nya pun kita pernah bahas ini di YouTube-nya Bisa AI. Untuk security misalkan gitu. Kalau nggak ada security-nya, ya protokolnya ya bisa ditembus gitu. Apa namanya? Ya kita bisa apa namanya? Nembus IoT gitu. Apalagi misalkan kalau contoh ya misalkan banyak juga di luar sana device IoT-nya itu digunakan untuk sistem payment. Ya, kalau benar. hubung ke kemudian langsung kita hack IoT-nya juga bisa. Nah ini mungkin perlu perhatian ya, apalagi misalkan kasusnya kalau kita kesana sudah banyak teknologi misalkan driving car ya, misalkan komunikasi antara dua mobil. Nah itu cara mengamankannya bagaimana? Nah, ini masih perlu risetnya seperti itu. Karena di security produk IoT juga masih cukup rentan ya Pak untuk security-nya. Ya, betul. Butuh perhatian lebih untuk security-nya sebenarnya. Ya, nanti mungkin kita bisa bahas Pak Ilham di next event. Ya, itu mungkin ya information security di saya Pak Satyawan, beliau pakar di bidang information security, sering juga bahas ya teknologi. Nanti mungkin kita bisa next-nya ada webinar untuk security IoT, security hardware dan sebagainya. Karena jujur saya juga masih agak kabur untuk security di IoT gitu. Masih agak susah. Pak Ilham, ada juga ya yang sudah menggunakan beberapa misalkan protokolnya dengan Zigbee dan sebagainya. Ini juga perlu untuk apa namanya security-nya di handle-nya bagaimana? Karena kalau IoT seperti ini yang kita kerjakan di Bisa AI, misalkan komunikasinya tadi melalui web service, berarti kita harus mensecurekan web service kita. Web service-nya disecurekan dengan teknik securing backend ya. Ini sebenarnya ada webinarnya gitu di minggu ini, securing backend boleh dicek seperti itu. Iya, apalagi kalau masih seperti kita yang masih belajar kan, karena keterbatasan dana kan sekarang masih pakai yang gratis-gratisan atau platform yang gratis-gratisan begitu Pak. Nah, jadi terkendalanya itu. Jadi kendala kita untuk belajar IoT itu di pendanaan, dan pada saat ini kita masih pakai gratis-gratisan dan kita juga nggak tahu background security-nya di belakangnya gimana gitu. Nah, itu sih sebenarnya kendala. Betul. Contohnya kayak ada Firebase, kita bisa pakai Firebase gratis-gratisan untuk IoT. Lalu ada beberapa platform Tinger.io itu juga bisa gunakan platform untuk IoT sebenarnya. Ya, namun security-nya ya yang harus kita secure. Benar sekali. Tapi untuk teman-teman sisi IT yang pengen belajar, mungkin platform itu bisa termasuk pilihan lah untuk belajar IoT mungkin. Ya, betul. Oke, Pak Ilham, mungkin saya coba lanjutkan lagi ya. Iya, silakan dilanjutkan Pak. Pertanyaan, apakah ada standar komunikasi antara device dengan server? Standarnya itu yang biasa digunakan itu biasanya ya tadi dengan web service ya, komunikasinya itu dengan pertukaran datanya dengan JSON ya, dengan JSON ataupun dengan XML. Hari ini saya akan coba bahas yang dengan JSON ya, dengan XML pun banyak sebenarnya, namun sekarang lagi ngetrend dengan JSON. Kemudian kita juga bisa tukar data melalui MQTT ya. MQTT nanti akan saya bahas pada hari ini. Kemudian ini mungkin saya jawab dulu ya, Pak Syadam. Tidak familiar dengan bahasa pemrogram ya, bisa kita fokusnya di hardware-nya juga boleh seperti itu. Oke, nanti yang lainnya akan saya jawab setelah materi ya. Oke, saya coba lanjutkan kembali. Nah, jadi setelah kita fokus di dalam hardware-nya, nah sekarang kita perlu fokus juga di web service-nya. Nah, ini sebagai contoh, ya misalkan skemanya seperti ini ya. Dari ESP8266 atau 32, saya akan coba mengirimkan data pertanian misalnya. Misalkan saya mengirimkan data air misalnya ya, dengan water level sensor misalnya. Nah, water level sensor yang nilai airnya saya kirimkan ya, misalkan ketinggian dari kali misalnya. Saya kirimkan nih ke device IoT. Kemudian dari sini akan karena terhubung ke internet ya dengan program yang tadi sudah saya bahas,
Nah, ini akan saya kirimkan ke server ya. Saya kirimkan ke server. Nah, ini melalui media web service. Cara setupnya bagaimana di server kita? Kita setup web service-nya ya. Nanti dibahas caranya bagaimana. Nah, di sini nanti setelah nyampe ke server akan bisa disimpan atau bisa diproses, masukkan ke API lain dan lain sebagainya. Ini bisa banget. Nah, biasanya pertukaran datanya ada metodenya, ya ada POS ya. POS itu untuk mengirimkan dari server ya, dari device ini mengirimkan data ke server itu dengan POS. Kemudian ada put itu mengupdate ya. Kemudian ada delete itu menghapus. Kemudian ada get itu menerima data ya dari server seperti itu. Nah, untuk men-setupnya ini sebenarnya bisa tanpa cloud ya. Misalnya Bapak Ibu punya hosting yang kita bisa dengan 5.000 per bulan itu juga bisa ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita simpan web service kita di dalam hosting ataupun di dalam cloud kita. Kalau lebih sebenarnya rekomendasinya dengan cloud ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat cara setup dari cloud kita, misalkan masih kosongan ya, kita punya virtual machine di sana di dalam server kita misalnya dengan AWS. Kita bisa install XAMPP, ini yang umumnya digunakan, sudah ada package-nya, diantaranya ada Apache, ada MySQL, dan ada PHP MyAdmin. Apache ini digunakan sebagai web servernya, MySQL digunakan sebagai penyimpanan datanya. PHP MyAdmin biasanya digunakan untuk interface database-nya. Nah, ini yang paling penting sebenarnya ada Apache-nya, karena Apache-nya ini yang menjadi web server ya. Sebagai contoh di sini, kalau nggak ada Apache, ya dia akan bisa menjadi web server, tidak akan bisa menerima data, tidak akan bisa mempunyai web, ya sehingga terus kita install Apache. Kemudian kalau tim BSAI biasanya kita menggunakan Python ya. Python ini integrasinya mudah kemana-mana, bisa ke AI, bisa ke IoT, bisa dan lain-lain. Interface-nya juga menarik dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa kita setup ya tambahan framework namanya Flash ya. Flash ini framework untuk web ya, ini sama seperti kode editor untuk di PHP. Nah, kalau di Python itu namanya Flash ya ataupun Django. Kemudian kita juga bisa menggunakan scheduler misalkan dengan contact ya dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh misalkan setelah kita install XAMPP, Python dan lain sebagainya, kita setup ya programnya sederhana seperti ini untuk menjadi web service ya. Di mana kita import Flash-nya, kemudian ini dengan bahasa Python, kemudian kita mau di server atau di localhost ya seperti itu. Misalnya ini kita run di server ya. Kemudian kita bisa connect dengan mudah dengan MySQL dengan dari Python hanya segini perintahnya. Kemudian contoh lainnya misalkan ini kita buat metode POS ya di sini untuk menerima suatu nilai dari ASP 8266 atau 32. Nilai yang dikirim adalah waktu, status ya. Waktunya jam berapa, statusnya misalkan sudah melebihi ambang batas dari kali misalnya di air ya. Nah, ini statusnya misalnya kalau 0 dia masih normal, 1 sudah melebihi. Nah, ini akan dikirim terus-menerus misalnya per detik dikirim, 5 detik dikirim dan seterusnya. Sehingga nanti di dalam database kita akan menumpuk ya datanya seperti itu, data dari device IoT kita. Nanti setelah itu kita bisa menggunakan scheduler ya dengan kontak, di mana kontak ini fungsinya scheduler, misalkan pengiriman datanya kita kirim per 5 detik, per 10 detik, per 1 menit, per 1 jam dan lain sebagainya. Ya, jadi sebenarnya kalau pengalaman kita ya untuk IoT ini, kalau misalnya Bapak Ibu ini benar-benar sangat membantu sebenarnya. Misalnya sebagai contoh, yang paling mudah kita punya server lokal. Misalnya. Server lokalnya kita install misalnya di kantor. Kemudian kita ingin tahu suhu dari server kita. Ya, suhunya bagaimana cara mengetahuinya? Misalnya saya jarang ke Bandung misalnya. Kantor kita ada di Bandung. Kemudian cara ngambilnya gimana? Caranya kita sisipkan sensor di sana, kemudian dengan ESP8266 hubungkan ke internet, terus menerus akan dikirimkan ke device saya. Ya, setelah itu kita juga bisa controlling langsung. Oh, ternyata sudah panas nih, nyalakan kipas ya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya
berawal dari kasus sehari-hari, tidak perlu kasus yang benar-benar wah gitu. Bagus ya. Sebagai contoh tadi saya demokan membuat inkubator untuk anak kucing yang baru lahir ya, seperti itu. Jadi dari kasus sehari-hari bisa menjadi sesuatu alat yang bermanfaat. Ini dengan Internet of Things. Oke, pembahasan berikutnya adalah mengenai robot. Ya, silakan Mas Sandi, jadi demokan robotnya. Oke, sambil Mas Sandi mempersiapkannya dari Bisa AI, saya akan coba bahas jawaban mungkin yang bisa saya jawab akan saya jawab, yang belum bisa nanti saya cari jawabannya. Oke, ya ini dari Pak Agil ya, ini keamanan, kemudahan dan keamanan ya. Ini kembali lagi ya ke kebutuhan ya, kembali lagi ke task yang kita kerjakan. Ya berlawanan ya, banyak juga yang berlawanan dengan keamanan ya. Saya sudah bahas dengan Pak Idham ya, keamanan dan kemudahan. Semakin mudah mungkin semakin tidak aman mungkin ya. Semakin aman mungkin semakin tidak mudah ya. Sebagai contoh misalnya, teknik yang paling mudah untuk mengamankan IoT adalah kita menginstal VPN. Ya. Jadi tidak semua PC bisa masuk ke dalam, tidak semua orang bisa langsung masuk ke dalam server, harus ada autentikasi dulu ya, seperti itu. Atau misalkan teknik keamanan lainnya, misalkan web service ya, kita bisa install, kita bisa menggunakan OAuth ya, OAuth 2 untuk metode autentikasi antara back-end dengan front-end-nya gitu di dalam IoT, seperti itu. Kemudian teknik lainnya juga banyak sebenarnya, tapi nggak cukup waktunya kita bahas di sini. Jadi nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya nanti ya, Mas Pak Ilham ya, kita bisa agent lagi mungkin ya, untuk security IoT, security information security boleh ya kita bahas. Oke, sambil kita demokan teman-teman dari Bisa AI. Nah sebenarnya ini robotnya juga jangkau kalau adik-adik semua yang ingin belajar, mungkin di sisi IT ada programnya mungkin Pak Ilham boleh di ada. Jadi di sisi IT sekarang ada program kelas untuk Internet of Things Pak Oktav. Jadi saya termasuk pengajar untuk Internet of Things di sini, dan juga beberapa teman-teman kelas saya suruh juga untuk gabung di webinar hari ini karena sangat berkaitan dengan konsentrasi keilmuan mereka Pak, seperti itu. Jadi saya juga meminta beberapa teman-teman kelas saya yang saya ajar untuk bergabung di webinar ini. Mungkin di sini ada teman-teman dari kelas saya, kelas 2CC9 atau 2CC7 mungkin, yang ikut berpartisipasi di acara webinar hari ini. Ya. Nah, ya di sini udah ada beberapa teman-teman dari 2CC9 yang kebetulan adalah kelas yang saya ampu untuk program Internet of Things di sisi IT, Pak Oktav, seperti itu. Oke. Ya, jadi nanti di sisi IT pun sudah diajarkan Internet of Things. Nah, jadi mungkin mungkin boleh sekalian promosi mungkin Pak Ilham ya mengenai program Things yang ada di sisi IT. Iya. Ya, jadi bisa membuat sendiri nanti alat IoT-nya, kemudian bisa security-nya. Nah, itu. Iya, benar sekali. Oke, ini mungkin sedikit informasi ya. Jadi Bisa AI pun kita rutin mengadakan webinar dan juga ada tutorial online untuk IoT dan juga AI. Boleh dilihat di Instagramnya kita ya, di instagram.com/bisa.ai, dan videonya .com/bisa.ai. Ya, ini videonya banyak sekali kita di sana. Jangan lupa untuk subscribe ya channelnya. Oke. Nanti sudah siap ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini robot ini sebenarnya bisa kita rakit dengan harga yang terjangkau ya, misalkan dengan budget misalnya 200.000. Ini budgetnya ini 200.000 kira-kira.
Ini mekaniknya ini sekitar 75.000 lah kira-kira sampai 100.000. Kemudian kita pasangkan juga untuk apa namanya beberapa komponen elektronika ya. Ada boardnya ini ESP8266 atau Raspberry Pi kita masukkan dan bisa kita kontrol melalui Internet of Things. Jadi, Internet of Things ini bisa masuk ke robotik juga ya. Kita kontrol misalnya dari sini nih saya kontrol maju, dia akan maju, kemudian belok kiri akan belok kiri, belok kanan dan sebagainya. Ya, jadi IoT ini sudah bisa masuk ke dalam robotik. Nah, ini sangat menarik ya kalau kita pelajari dengan detail. Nanti mungkin kita akan buat webinarnya mengenai tutorial IoT untuk robotik next ya seperti itu. Oke, Mas Sandi, boleh dimajukan coba robotnya mungkin. Nah, ini pakai power bank. Ya, selain power bank juga bisa kita gunakan baterai lipo ya, kita modifikasi juga boleh gitu kan. Nah, ini seperti ini. Terus ini ada kameranya juga kan, bisa lihat adanya obstacle. Nah, di sini bisa melibatkan teknik AI ya, AI untuk mendeteksi adanya obstacle ya, ini dengan kamera ya. Kemudian juga kita bisa melibatkan lagi AI lainnya, misalkan pada neural network, pada line follower ya, kita bisa masukkan neural network dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya teknologi ini sudah bisa kita buat sendiri ya, adik-adik sekalian ya, bapak sekalian. Tinggal kita mengkreasikan, kita custom bagaimana IoT ini bisa bermanfaat di bidang robotik. Oke, terima kasih Mas Sandi. Oke, terima kasih. Mau dipersiapkan demo yang terakhir mengenai apa namanya alat untuk deteksi suhu ya, suhu badan ya, suhu tubuh ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Jadi tadi robot controller yang sudah didemokan Mas Sandi tadi, ini bisa kita rakit dengan Raspberry Pi ataupun dengan ESP8266 atau 32 ya. Kemudian kita pasang motor driver yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian kita pasang juga dengan motor DC ya, sambungkan ke baterai dan lain sebagainya. Nah, ini skemanya seperti ini nih. Motor driver, kemudian ada baterai, Raspberry Pi atau ESP langsung bisa jalan ya. Jadi motor tinggal kita rangkai, jadi robot ya, robot controller ya. Nah, di kontrolnya bagaimana? Bisa menggunakan media web service, sehingga saya dari Jakarta, saya dari Depok, saya bisa membuat robotnya maju, mundur, kanan, kiri dan sebagainya ya, seperti itu. Oke, mungkin saya coba skip ya ini. Oke, berikutnya case study. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke case study dari Internet of Things ya. Case study-nya ini contohnya adalah kita membuat apa namanya lampu taman otomatis dan juga controlling serta monitoring lampu taman dari Android ya. Sebuah contoh misalkan lampu tamannya ya, kita hubungkan dengan relay. Nah, relay ini adalah pemutus apa namanya atau penyambung saklar secara otomatis ya, seperti itu. Ini relaynya seperti ini. Jadi prinsip kerjanya adalah ketika saya berikan suatu sinyal apa namanya high atau positif, apa yang dilakukan akan nyambung ya. Ini jadi sebenarnya ini kita misalnya sebagai contoh ini lampu ya. Ini saya ada lampunya, betul ada lampunya. Nah, lampunya seperti ini ya. Lampunya nanti kita putus dulu ya, kita putus dua ya ujung-ujungnya. Nah, di mana salah satu masing-masing ini dipotong dua ya. Ini kan ada dua ya, ada dua kan. Jalurnya ada dua. Ya, ini nanti kita akan putus salah satu ya, sehingga nanti akan seperti ini ya, pecah. Kemudian kita masuk ke dalam relay. Nah, di sana nanti akan dikontrol oleh Raspberry Pi atau SP-nya. Ketika saya berikan nilai 1, maka apa terjadi? Akan nyambung ya. Ada nyambung apa namanya saklarnya itu nyambung. Ketika diberikan nilai 0, saklarnya akan terbuka sehingga dia tidak nyambung, lampu tidak akan menyala. Prinsip kerjanya seperti itu. Nah, jadi kita juga bisa membuat lebih canggih lagi ya, kita masukkan ke dalam server ya. Servernya ini tadi setup dengan cloud, dengan hostingnya bisa. Kemudian kita siapkan web service-nya di dalam server kita. Kemudian web service ini yang menjembatani antara IoT device kita dengan Android kita. Ya, seperti itu. Di sisi IP ada juga kan komunitas Android-nya. Nah, ini
bisa kolaborasi mungkin ya, nanti kalau ada lomba bisa ikut tuh, misalnya membuat smart home gitu kan, karena sebenarnya smart home ya tadi kita hubungkan endpoint-endpointnya dengan server, kemudian controller untuk Raspberry Pi atau ESP8266 dan 3 debatnya seperti itu. Oke, kemudian demo berikutnya silakan Mas Sati, sudah siap untuk demo dari alatnya, silakan Mas Sati. Oke, nah ini kalau Bapak Ibu lihat kita punya alat ya. Ini sambil saya bantu cek Mr. Miro sudah hadir belum di sini. Infonya tadi ada kesulitan untuk join ya, Mr. Miro. Mungkin panitia boleh bantu dihubungi mungkin ya. Oke, ini sambil menunggu ya. Ini kita punya alatnya untuk mendeteksi suhu tubuh ya. Di sini kita gunakan sensornya itu adalah sensor deteksi suhu tubuh dari Adafruit ya. Kemudian mungkin harganya cukup mahal ya. Sensornya ini di angka Rp500.000. Tapi hasilnya sesuai ya. Kemudian kita pasang LCD ya, LCD berwarna. Coba Mas Sadi boleh didekatkan jarinya. Nah ini misalkan, ini mungkin Mas Sandi lagi kurang sehat ya. Jadi warnanya warna merah tadi gitu. Ada contoh lain mungkin teman-teman bisa yang lain? Ada lagi contohnya? Atau tadi ini karena lagi panas ya kayaknya. Sebenarnya tergantung dengan suhu tubuh kita juga ya ini. Nah misalnya ini contohnya warna hijau. Nah ini mungkin sedang fit gitu kan. Kemudian kalau warna biru, nah ini mungkin habis dari ruangan ber-AC. Nah ini kita bisa deteksi ya seperti ini. Dan hasilnya bisa kita kirimkan secara real time ke server. Jadi mungkin bisa membuat sistem untuk deteksi misalnya person A yang masuk ke gedung misalnya. Hari ini suhunya sekian, besok suhunya sekian, lusa suhunya sekian dan sebagainya. Jadi alat IoT ini bermanfaat ya, terutama sekarang kan lagi COVID-19 ya. Salah satu cara untuk mendeteksi gejala awalnya mungkin ya, di sini kita bisa menggunakan ini. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Sandi sudah bantu demo. Oke, kita coba lanjutkan kembali. Nah, jadi pada prinsipnya kalau kita membuat suatu alat Internet of Things itu tidak terlepas dari 3 hal. Ada controlling, ada monitoring, dan satu lagi adalah analytics ya. Ada analisisnya. Nah di sini analisisnya itu kita bisa melibatkan teknik lain, misalkan dengan teknik data science atau teknik AI, machine learning, itu bisa membantu kita untuk dapat melakukan analisis ya. Nah ini sebagai contoh ya, ada suatu kasus di suatu pabrik ya, untuk mendeteksi suatu atau cacat dari produk yang dihasilkan. Ya, nanti akan melewati role dari suatu misalnya produksi misalnya botol. Nah, botol ini akan melewati role ya, ada kamera di sana. Kameranya ini dia akan memantau. Oh ini QC pass. Kemudian ketika kameranya diarahkan ke produk X, oh ternyata ini ada defect-nya gitu. Nah, sebenarnya kan ini alat IoT yang tujuannya adalah capture gambar. Setelah di-capture, kirimkan ke dalam server. Mungkin servernya di sekitar pabrik itu, nggak kemana-mana gitu. Atau hanya di cloud servernya. Kemudian dideteksi, oh ini adanya defect. Cara mendeteksi defect-nya itu masuk bagian dari analytics. Ya. Di mana kita melibatkan teknologi AI, ya, data science, dan sebagainya. Ini sebagai contoh, kita bisa mendeteksi, oh ini tipenya adalah crazing. Oh, tipe cacat produknya adalah inclusion. Oh, tipe cacat produknya adalah patches, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh, kita bisa menggunakan beberapa model yang ada di artificial intelligence. Ini saya skip mungkin ya, ini agak kita pelajari. Nah, kemudian kita bisa membuat pemodelan
sederhana, yaitu juga masuk dalam subnya Internet of Things ya. Dimana ini sebagai contoh misalkan data yang saya ambil di sini adalah data dari ini sebenarnya data publik ya. Nah, ini juga bisa misalkan dokter di suatu klinik kita berikan suatu alat Internet of Things yang misalkan mengambil blood pressure ya atau tekanan darah, atau misalkan mengambil data berat badan dan sebagainya. Nah, nanti akan dikirimkan ke server gitu. Nanti akan dilakukan analisis, nanti dibentuk analisanya oleh AI, walaupun keputusannya masih tetap pada expertnya masing-masing ya. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini masih banyak yang mau saya bahas, tapi karena sudah jam menunjukkan setengah 12, jadi Mr. Miro akan segera masuk ya untuk sesi yang kedua. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kekurangan. Saya kembalikan kepada Pak Irfan. Silakan Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Oktav atas pemaparan materinya tentang Internet of Things for Beginner untuk tutorial rancang bangun Internet of Things untuk siswa SMA atau SMK. Oke, jadi saya bisa simpulkan di sini beberapa materi yang telah disampaikan Pak Oktav tadi. Kalau secara singkatnya, kalau Internet of Things itu adalah salah satu device atau perangkat yang dapat terhubung ke internet. Jadi secara gampangnya itu, jadi sebuah device atau sebuah perangkat yang dapat terkoneksi dan terhubung dengan koneksi internet, lalu teman-teman bisa melakukan controlling ataupun monitoring terhadap suatu device. Nah, lalu di device itu teman-teman bisa menambahkan beberapa sensor, yang dimana sensor itu bisa teman-teman lakukan untuk melakukan monitoring keadaan sekitar yang bakalan teman sensing. Atau misalkan kalau kita di robotik atau di IoT, sensor itu sebenarnya sama seperti kayak indranya lah, indra perasa atau indra peraba, yang dimana indra itu dapat merasakan suatu input yang dimana nanti bakalan diproses oleh microcontroller, dan microcontroller itu bakalan memproses data yang didapat dari sensor tadi dan bakalan diteruskan mau ke server atau mau ke web service. Dari web service itu nanti bisa ditampilkan dari ke UI-nya atau ke interface-nya. Nah, interface-nya itu nantinya bisa sebuah web base ataupun bisa Android application. Nah, seperti itu. Bagaimana teman-teman sisi IT semua? Paham dengan materi yang telah disampaikan oleh Pak Oktav tadi? Jadi materi yang disampaikan Pak Oktav itu adalah salah satu materi yang basic untuk beginner. Jadi teman-teman yang tidak punya background IT atau masih belajar tentang Internet of Things, saya rasa itu cukup sangat membantu untuk teman-teman mengerti apa itu IoT, bagaimana itu IoT itu sendiri. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa mengembangkannya lebih. Sebenarnya sih intinya dari IoT itu, teman-teman silakan coba dulu beli perangkat MCU-nya atau komponen MCU-nya, yang dimana nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri. Jadi di Tokopedia sekarang juga sudah banyak beredar komponen-komponen IoT, dan beberapa juga udah ada yang menjual toolkit-nya. Jadi kayak starter pack untuk IoT seperti itu, teman-teman bisa coba beli. Dan di YouTube juga sekarang juga sudah banyak juga tutorial yang mengajarkan Internet of Things untuk beginner atau untuk dasar seperti itu. Nah, seperti itu. Oke. Pak Ilham, ini mungkin sambil menunggu Mr. Miro ya, ini info dari teman-teman bisa AI katanya sudah ada alatnya tadi, apa namanya, yang belum dihubungkan katanya. Oke. Iya. Boleh mungkin Mas Sandi didemokan sekali lagi untuk beberapa alat IoT. Silakan. Atau yang putaran di depan bisa nggak didemokan? Silakan Mas Sandi. Jadi ini kita kantor kita di Bandung kita sulap Pak Ilham. Jadi
banyak IoT-nya, misalkan di kamar mandi kita simpan water level ya, untuk ketinggian air, atau misalkan di depan tamannya otomatis, kemudian dan lain-lain. Ini kerjaan teman-teman IoT di Bisa AI. Silakan Mas Sandi, boleh dibantu. Oh, udah jalan kembali ya Mas Sandi ya. Oke, saya coba share screen saya. Ini harus berhasil nih. Ini kan banyak adik-adik semua yang ingin belajar gitu untuk IoT. Oke, sebentar saya share screen dulu. Iya, kita akan lihat. Ini sebenarnya banyak, tapi nggak kita demokan semuanya. Ada juga tempat sampah, Mas ini bisa didemokan nggak setelah ini ya, nanti ya. Coba kita nyalakan apa, lampu dulu ya. Lampu, sorry, kipas atau lampu nih? Kipas saja dulu, oke. Saya balikan ke kipas. Ini kipasnya sedang mati. Kemudian mungkin ada beberapa delay ya, kita sengaja delaynya kita tinggikan karena sebenarnya ini ada yang berbasis scheduler ya, scheduler tadi ada banyak. Nah ini kipasnya kita coba apa namanya, udah nyala belum? Udah ya? Nyala. Oke, saya coba padam lagi. Ini saya matikan nih. Ini saya lewat dari Depok ya, Mas Andi ada di Bandung. Saya off-kan, kemudian oke, ya ada delay beberapa saat. Kipasnya sudah mati ya. Jadi intinya ini cepat sekali. Jarak Bandung Jakarta dengan adanya IoT nggak terasa. Seperti itu. Dan kelihatan lagi mungkin yang lampu Mas Sandi, boleh dilihatkan yang lampu ini. Nah, saya coba back dulu. Oke, yang lampu. Oke, komennya saya nyalakan on. Ya, harusnya lampunya ini akan menyala. Mungkin IoT ini adalah salah satu jawaban dari teman-teman yang misalkan lagi bekerja dan biasanya bekerjanya sering pulang malam ya Pak Oktav. Jadi yang sering terjebak macet dan masih anak kosan, pengennya nanti sampai di kos lampunya sudah menyala. Nah, jadi IoT ini salah satu jawaban dari teman-teman yang sering terus sering macet-macetan di jalan. Nah, dari jalan aja teman-teman bisa melakukan controlling terhadap lampu kamar teman-teman sendiri. Ya, seperti itu Pak Idam. Ini contoh, ini udah nyala Pak Idam ya. Kemudian kita matikan lagi, kita off-kan. Seharusnya ini dia akan mati dalam beberapa saat. Udah mati gitu lampunya. Jadi ini intinya alat IoT ini apa namanya, real time ya, kita bisa kontrol, monitoring, analytics dan lain sebagainya. Jadi sangat menarik. Jangan lupa ya teman-teman, bagi yang belum belajar ke arah IoT, silakan belajar. Dan CCIT juga menyediakan ya Pak Idham ya, untuk sarana ada program IoT ya, silakan apa namanya, hubungi teman-teman dari CCIT untuk apa programnya ya, seperti itu. Oke. Mr. Miro apakah udah join mungkin ya? Belum. Dan teman-teman sih, IoT itu juga sangat tergantung dengan koneksi internet sekali ya Pak Oktav ya, karena di IoT itu aja ada namanya Internet of Things, ada kata-kata internetnya, jadi sangat tergantung sama internet. Sangat tergantung pada internet Pak Idham, seperti itu. Oke, Mas Andi ada lagi nggak alat yang bisa didemokan? Mungkin boleh biar teman-teman apa namanya, ingin coba juga nanti ya ke depannya. Silakan Mas Andi, mungkin sampah otomatis kan nyala nggak? Ini kadang-kadang kita matikan Pak Idham beberapa jadi
Tapi di sini menariknya seperti ini Pak Idam, kita bisa membantu teman-teman yang di bidang AI. Dengan adanya AI ini kita bisa menarik banyak sekali data Pak, gitu. Iya benar, Pak. Robot-robot pun ya seperti misalkan quadcopter atau misalkan drone itu kita IoT kan, gitu. Itu sebenarnya bisa ambil data dan sebagainya. Contohnya juga di teman-teman CIT sekarang kan kebanyakan lagi pada WFH nih Pak, work from home. Jadi ada beberapa AC server atau AC ruangan itu kan kita bikin scheduling untuk nyala mati. Nah, beberapa teman-teman dari CIT juga kemarin baru beli infrared remote. Jadi teman-teman bisa lakukan controlling terhadap beberapa device yang dikontrol melalui remote, melalui infrared. Jadi yang teman-teman yang pada WFH, jadi bisa mengatur, kapan sih nyala si AC itu, kapan sih mati si AC itu, atau bisa bikin scheduling juga sih sebenarnya. Ya, menarik Pak ini ya, scheduling. Di kantor terpakai juga ya Pak ya? Iya, sangat terpakai. Makanya, gitu ya. Iya, makanya Pak, saya kan gabung juga di forum internasional dengan Mr. Miro ya, teman-teman di komunitas, ada juga yang dari Uganda ya, teman-teman dari Uganda buat alat-alat IoT untuk misalnya automatic hand sanitizer ya, benar-benar demonya itu wah keren gitu. Jadi dengan ada itu bisa bukan hanya tidak menggunakan internet ya, kan biasanya kita sering salah ya, misalnya ini alat IoT. Nah, tapi ini menggunakan internetnya di sini. Internetnya ada kapan misalnya waktunya habis ya, tadi yang automatic hand sanitizer maka kan dikirimkan dan lain sebagainya. Itu sangat menarik. Yang melibatkan net dan menempel pada suatu benda ya. Iya, benar sekali. Sebenarnya untuk IoT sebenarnya cangkupannya juga luas ya Pak Oktav ya, bisa diimplementasikan di pertanian, di rumah sakit juga bisa sebenarnya. Pertanian pun sekarang sudah banyak ya Pak Idam ya. Nanti mungkin pertemuan kita bisa undang teman-teman IoT juga dari bidang perikanan ya, sudah sangat banyak sekali. Seperti itu. Oh oke. Ada info dari Mr. Miro, sebentar saya cek dulu. Oh ini sambil menunggu ya, ini kita lampu taman nih Kak di depan ya, lampunya ini lampu taman. Coba Mas Sandi nyalakan, ini saya nggak nyalakan lagi ya, Mas Sandi nyalakan. Ini nggak langsung jepret ya, tapi dari IoT. Mungkin bisa disorot Mas Sandi untuk alat IoT-nya ke mana ini kabelnya? Ini dia. Ini menggunakan SP826 nih Pak. Iya. Ya. Dan ada relay channel. Relay juga, iya, benar. Oke, ini ada titipan dari Mr. Miro. Oh, sebentar. Ini uji cobanya langsung Pak Idam. Barusan Mr. Miro sudah join, sebentar saya bantu untuk upload tutorialnya. Jadi Bapak Ibu, ini Mr. Miro ini salah satu kawan kita yang fokus di IoT yang dari Australia. Ini beliau juga ini akan demokan banyak. Nanti saya coba bantu Mr. Miro untuk upload dokumennya sebentar ya. Saya upload. Teman-teman bisa bantu Mr. Miro jadi ini presenter. Nah, ini sudah saya bantu jadi presenter. Mungkin sedikit info saja ya untuk teman-teman CIT semua. Jadi Mr. Miro ini adalah CTO dari Stem Cell Australia. Benar begitu Pak Utaf? Mr. Miro, iya betul. Iya, beliau adalah CTO dari Stem Cell. Jadi Stem Cell itu adalah Science, Technology, Engineering, Math, Social Enterprise Learning. Nah, jadi beberapa info yang saya dapat nih Pak Utaf. Jadi Stem Cell itu adalah organisasi yang memberikan dukungan tentang apa itu elektronik
dan pengaplikasian teknologi elektronik untuk peningkatan potensi anak-anak di Australia. Apa benar begitu, Pak Octav? Nah, itu mungkin bisa kita tanyakan ke Mr. Miro. Iya. Oke, siap. Ini saya juga hasil riset saya sendiri juga sih, Pak Octav. Iya, siap. Iya. Sebentar, saya bantu untuk upload dokumennya. Jadi Bapak Ibu, nanti Mr. Miro akan menemukan ya, IoT ini tidak perlu banyak modul ya. Nanti dengan platformnya Mr. Miro ini bisa dengan cepat buat alat IoT tanpa alatnya gitu. Alatnya di Australia gitu. Kita bisa remote. Oke, sebentar saya upload dokumennya. Oke. Hello, Mr. Miro. Can you hear our voice? Hello, Mr. Miro. Mr. Miro, you can turn on your microphone on the bottom in the button ya, on the left side. Oke, mungkin saya coba bantu seperti ini. Mr. Miro, please wait. Nih, saya coba bantu dulu Mr. Miro, sepertinya ada kesulitan audio voice-nya. Ini kayaknya nggak muncul ya, Pak Itam ya? Ya, Pak Octav masih. Mr. Miro, halo. Bentar, nampaknya Mr. Miro off. Saya coba bantu. Masih terkendala koneksi ya, Pak Octav? Iya, sebenarnya. Nah, ini mungkin saya share dulu ya, Bapak Ibu ya. Ini dokumen dari apa namanya yang Mr. Miro kirimkan. Ini nanti Mr. Miro ini dalam bahasa Inggris. Jadi Pak Idam dan saya mungkin coba bantu ya Pak. Kita bantu translasikan ya. Iya. Oke, jadi ini silakan di download linknya. Oke. Ini linknya, boleh coba. Nah ini Bapak Ibu silakan Google Drive-nya ini sudah berisi tutorial lengkap cara penggunaan Runlink ya. Ini Mr. Miro ini inventornya, oke. Runlink untuk apa namanya aplikasi IoT. Mr. Miro to share your sound to the audience. You can please press the button of